Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil rangkuman tentang modul etis dalam bermedia digital. Sebelum itu izinkan kami perkenalkan diri, nama saya Lan Putra Rajendra dengan NPM 201. Saya Noval Ilmi Ramadhani dengan NPM akhir 209. Saya Arya Dava Junaidi dengan nomor NPM terakhir 227. Saya Randy Adi Saputra, NPM terakhir 237. Saya Akbar Pangestu dari NPM terakhir 238. Jadi pokok pembahasan dari modul ini yaitu ada di bab 2 dan bab 3. Jadi di bab 2 ini membahas tentang etiket dalam masyarakat digital, dan di bab 3 ini yaitu mewaspadai dalam konten negatif. Next. Oke, yang pertama di sini pengertian dari netiquette itu sendiri. Jadi netiquette itu adalah sebuah tata krama dalam menggunakan internet, bukan hanya tentang aturan, tapi menyadari bahwa kita berinteraksi dengan manusia nyata di seberang layar. Nah, perbedaan etika dan etiket sendiri itu apa sih? Jadi etika itu adalah sistem nilai atau norma norma moral, kemudian berlaku meskipun sedang sendirian. Contohnya itu seperti kode etik jurnalistik. Nah, sedangkan si etiket itu sendiri yaitu tata cara berinteraksi dengan orang lain, hanya berlaku saat berinteraksi saja. Contohnya, cara menulis email yang sopan tidak pakai huruf kapital semua. Oke, kita masuk ke tujuannya netiquette. Yang pertama yaitu menciptakan komunikasi yang sopan dan saling menghargai di dunia digital. Yang kedua, menghindari konflik kesalahpahaman dan perilaku negatif di internet. Lalu yang ketiga yaitu menjaga kenyamanan dan keamanan pengguna dalam berinteraksi. Yang keempat, membentuk karakter pengguna digital yang bertanggung jawab dan beretika. Baik, yang selanjutnya di sini jenis-jenis netiquette dibagi menjadi dua. Yang pertama ada one-to-one communication. One-to-one communication ini adalah komunikasi yang dilakukan antara satu individu dengan individu lainnya, yaitu satu dengan satu lainnya. Misalnya itu ketika mengirim email. Lalu yang kedua di sini ada one-to-many communication. One-to-many communication ini ialah komunikasi yang dilakukan antara individu dengan beberapa orang atau mungkin kelompok atau mungkin sebaliknya individu dengan kelompok. Misalnya apa komen di media sosial, blog, komunitas atau situs web dan lain-lain. Kedua ada urgensi, netiquette dan jejak digital. Mengapa netiquette penting? Yang pertama itu untuk mengelola interaksi global. Yang kedua untuk melindungi reputasi diri. Lalu ketiga menghindari sanksi sosial atau hukum. Lalu jejak digital atau digital footprint. Yang pertama passive footprint, data otomatis. Contohnya ada riwayat browsing dan cookie. Yang kedua active footprint, data sadar, upload foto, share lokasi dan komentar. Lalu yang selanjutnya kompetensi literasi sesuai netiquette. Satu, mengakses informasi sesuai netiquette. Dua, kompetensi menyeleksi dan menganalisis informasi saat berkomunikasi di platform digital. Tiga, kompetensi memahami netiquette, upaya membentengi diri dari tindakan negatif di platform digital. Keempat, kompetensi memproduksi dan distribusi informasi di platform digital. Lalu yang lima, kompetensi memverifikasi pesan sesuai standar netiquette. 6. Kompetensi berpartisipasi membangun relasi sosial dengan menerapkan netiquette. 7. Kompetensi berkolaborasi data dan informasi dengan aman dan nyaman di platform digital. Oke, kemudian pengertian konten negatif. Konten negatif atau konten ilegal di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik
yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pada undang-undang tersebut dijelaskan sebuah konten berupa hoaks atau berupa berita palsu atau ujaran kebencian, perundangan digital, pornografi hingga penipuan online. Kemudian konten negatif biasanya bersifat menyesatkan, merugikan, dan dapat memicu konflik sosial jika tidak disaring dengan baik. Nah, kemudian tujuan pembahasan konten negatif. Yang pertama adalah meningkatkan kesadaran terhadap bahaya konten negatif. Kemudian mencegah penyebaran informasi yang merugikan. Kemudian membentuk perilaku bijak dalam bermedia digital dan menciptakan lingkungan digital yang aman dan positif. Kemudian jenis-jenis konten negatif. Yang pertama itu ada hoax atau berita palsu. Yang kedua ada ujaran kebencian atau hate speech. 3 ada perundungan digital atau cyberbullying. Keempat pornografi, dan kelima adalah penipuan online. Kemudian contoh konten negatif. Yang pertama di sini ada jenis hoax, yaitu definisinya itu adalah informasi bohong yang menyesatkan. Contohnya adalah berita palsu tentang bencana, kesehatan, maupun berita-berita lain yang berhubungan dengan informasi tidak nyata atau tidak asli gitu ya. Kemudian jenis ujaran kebencian adalah ekspresi yang membangkitkan permusuhan berbasis sara. Contoh adalah hinaan terhadap suku atau agama tertentu. Kemudian ada jenis perundungan atau cyberbullying. Ini merupakan tindakan agresif berulang melalui media digital. Contoh seperti doxing, revenge porn, dan juga stalking. Selanjutnya ada dampak konten negatif. Yang pertama adalah konten negatif memiliki dampak yang cukup serius, baik bagi individu maupun masyarakat itu sendiri. Dampaknya antara lain dapat menyesatkan informasi, merusak reputasi seseorang, memicu konflik sosial, serta menyebabkan gangguan mental seperti stres atau kecemasan. Oleh karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk lebih berhati-hati dalam mengonsumsi dan menyebarkan informasi secara massal. Cara menghindari konten negatif. Untuk menghindari konten negatif, pengguna perlu memiliki sikap kritis terhadap informasi yang diterima atau didapat. Hal ini dapat dilakukan dengan memverifikasi kebenaran informasi terlebih dahulu sebelum membagikannya, menggunakan sumber yang terpercaya, serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Selain itu, pengguna juga dapat melaporkan konten negatif agar tidak semakin menyebar luas. Sikap etis dalam bermedia digital. Dalam bermedia digital, setiap individu harus memiliki kesadaran, integritas, dan tanggung jawab penuh. Kesadaran berarti berpikir sebelum bertindak, integritas berkaitan dengan kejujuran dalam menyampaikan informasi, dan tanggung jawab berarti siap menerima konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, pengguna dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat. Lalu untuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Secara keseluruhan, etika dalam bermedia digital sangat penting untuk menjaga kualitas interaksi di dunia maya. Netiquette berfungsi sebagai pedoman dalam berkomunikasi, sedangkan pemahaman terhadap konten negatif membantu pengguna untuk lebih bijak dalam menggunakan internet. Oleh karena itu, setiap individu hanya memiliki kesadaran dan tanggung jawab dalam bermedia digital agar tercipta ruang digital yang aman, nyaman, dan bermanfaat bagi semua. Oke, sekian, terima kasih. Mungkin apabila ada kurang kata ataupun kelebihan kata dari kelompok 9, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.